Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Yona Cintia Wiliza dengan NIM 21160400005. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudulkan ilmu kalam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah studi pengantar pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim dan Bapak Rahmat Trihadi. Lanjut di pengertian ilmu kalam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kalam diartikan dengan perkataan atau kata terutama bagi Allah. Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid, yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan yang mengesahkan Allah. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun memberikan pengertian bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang berisikan alasan-alasan mempercayakan kepercayaan iman yang dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisikan bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Lanjut, sejarah pemikiran kalam dalam Islam. Sebuah kenyataan pahit dalam sejarah umat Islam, di mana munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perseteruan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memuncak sehingga terjadi peperangan yang dikenal dalam sejarah dengan Perang Siffin, yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrase, yaitu solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun dijadikan alat politik untuk memecah kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi dua bagian, yaitu Syiah dan Khawarij. Utusan dari pihak Muawiyah dalam peristiwa tahkim membuat kekecewaan dari pihak yang sebelumnya mendukung Ali bin Abi Thalib, lalu meninggalkan barisannya karena memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat kesalahan fatal. Dalam sejarah Islam, kubu yang meninggalkan barisan Ali dikenal dengan sebutan Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri atau secerdas, yaitu sedangkan sebagian dasar pasukan yang membela dan tetap mendukung Ali menamakan dirinya sebagai kelompok Syiah. Dari sini kelak akan menjadi pupuk penyubur kebangkitan aliran-aliran kalam lainnya. Dasar-dasar hukum ilmu kalam. Ada hukum tersendiri mempelajari ilmu kalam. Kelompok ahlu sunnah wal jamaah berpendapat hukum mempelajari ilmu kalam bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, atau bisa menjadi sunnah. Namun jika menurut asalnya, hukum mempelajari ilmu kalam adalah mubah atau boleh. Tujuan utama mempelajari ilmu kalam adalah memperkuat akidah seseorang. Atas tujuan inilah hukum mempelajari ilmu kalam tersebut diperbolehkan. Hanya saja tidak semua hal memiliki efek yang sama pada setiap orang. Demikian juga dengan mempelajari ilmu kalam. Hukum mempelajari ilmu kalam menjadi haram jika ditakutkan keyakinan seseorang akan goyah lantaran menjadi ilmu tersebut. Hal ini juga penyebab mengapa ilmu kalam tidak boleh dipelajari oleh orang awam. Alasannya itu ditakutkan keyakinan seseorang akan pudar karena mempelajari ilmu tersebut. Adapun tentu merasakan mempelajari ilmu tauhid misalnya, yang materi juga ada di dalam ilmu kalam, bukan perkara yang mudah, butuh nalar yang benar-benar terbuka untuk mempelajari ilmu kalam tersebut. Itu pun kadang arah pikiran sering bertolak belakang dan membuat keyakinan naik turun. Di sini lanjut jenis-jenis ilmu kalam.
Ada beberapa jenis aliran yang dibahas di dalam ilmu kalam. Aliran-aliran ini berkaitan dengan sejarah munculnya ilmu kalam, yakni peperangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Aliran yang dimaksud adalah sebagai berikut. Golongan ini adalah golongan yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, tetapi juga bukan golongan Muawiyah. Dalam pandangan mereka, setiap orang melakukan dosa baik kecil atau besar menjadi kufur. Kekhalifahan juga tidak harus dipimpin oleh orang muslim, tetapi kafir pun bisa menjadi khalifah. Lanjut, Murji'ah. Ini adalah kelompok netral saat terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Menurutnya, orang yang memiliki dosa kecil atau besar tidak menjadi kafir, tetapi juga tidak muslim. Semua kembali kepada Allah. Aliran ini juga menjadi bagian pembahasan ilmu kalam adalah aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Qadariyah memiliki paham manusia dapat memilih baik dan buruk. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh mendapatkan balasan setimpal. Berbeda dengan Jabariyah yang menganggap perbuatan buruk manusia karena keterpaksaan. Alasannya semua yang dilakukan manusia adalah kehendak Allah. Terima kasih. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.